Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1, Pendahuluan, Sinvasyang Sutra Teratai, Episode 12. Dharma menakjubkan hendaknya mengikuti zaman, potensi, dan kondisi. Dunia manusia harus disesuaikan dengan zaman. Dharma hendaknya disesuaikan dengan potensi dan kondisi. Berada di mana-mana, bukankah kita sering mengatakan demikian? Buddha demi para makhluk, maka dalam asengkaya kalpa tak terhingga, demi menuntun semua makhluk, tidak pernah beristirahat, berulang kali menunjukkan kelahiran, juga berulang kali menunjukkan kematian. Ini seharusnya semua orang sudah tahu. Tidak peduli di zaman apapun, Buddha selalu berada di dunia manusia. Walau di tempat manapun, negara yang seperti apa, Buddha tanpa henti merespon di tempat itu. Lihatlah, mengikuti zaman sesuai dengan potensi dan kondisi, tanpa henti memberikan pengajaran. Jadi bisa dikatakan berada di mana-mana. Inilah yang sering kita katakan tentang tercerahkan, Sang Mahasadar. Setiap orang pada dasarnya memilikinya. Maka bisa dikatakan Mahasadar adalah Sang Mahasadar di seluruh alam semesta serta berada di mana-mana. Buddha demi semua makhluk dan memberi pengajaran juga, merespon dan mengikuti zaman, memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Ini kita semuanya telah memahaminya. Buddha memberikan pengajaran sesuai kapasitas para makhluk. Beliau menggunakan metode apa? Selalu sesuai dengan kapasitas mereka dalam memberikan pengajaran. Sering melindungi para makhluk dalam menapaki jalan bodhisattva ini. Oleh karena itu, untuk membimbing para makhluk juga harus sesuai dengan kapasitas yang berbeda-beda dari para makhluk. Jadi beliau memberikan ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Kadangkala menggunakan ajaran metode terampil. Kadang-kadang dia akan langsung menampakkan kembali sifat hakiki. Inilah kebijaksanaan dari Buddha. Batin yang hening dan jernih adalah bagaikan bunga teratai yang menakjubkan. Insan suci masuk ke tengah banyak orang dengan menapaki jalan bodhisattva. Dharma hendaknya disesuaikan dengan zaman, potensi, dan kondisi, serta berada di mana-mana. Buddha memberikan pengajaran di dunia ini dengan merespon dan mengikuti zaman, memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Demi menuntun semua makhluk, Buddha memberikan ajaran sementara untuk mengungkapkan ajaran sejati. Kebijaksanaan Buddha adalah dipersiapkan untuk semua makhluk. Jadi, Dharma tiada perbedaan tinggi atau rendah, dalam atau dangkal. Inilah yang ingin Buddha ajarkan kepada semua makhluk. Kapasitas para makhluk adalah setara dengan sifat Buddha. Hanya perbedaan di kapasitas saja. Tentu saja ajaran Buddha adalah supaya setiap orang kembali pada sifat Buddha yang setara. Jadi ajaran yang dia ajarkan disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Makanya dia menggunakan banyak metode. Dengan kata lain, Dharma hanyalah menggunakan metode. Jika sesuai dengan kapasitas adalah Dharma yang menakjubkan. Jika tidak sesuai dengan kapasitas, meskipun secara langsung mengarah ke hati manusia, menampakkan sifat hakiki dan mencapai kebuddhaan sesederhana itu, namun kapasitas orang lain tidak dapat menerimanya. Mereka tidak memahaminya, tidak dapat memasukinya. Jadi, bagi mereka yang mempunyai kapasitas dangkal, Buddha dengan ulas asih dan sabar memberi pengajaran, membimbing, dan membujuk mereka. Jadi dikatakan, Dharma pada dasarnya tiada perbedaan besar atau kecil, tinggi atau rendah. Juga tiada perbedaan dalam atau dangkal. Sejujurnya, Dharma yang paling mendalam adalah yang paling sederhana. Karena Dharma pada hakikatnya seperti ini. Meskipun hakikatnya memang demikian, namun kita para makhluk tidak mampu memahaminya.
sehingga perlu menarik sulur untuk memetik kacang. Ini membutuhkan berbagai metode. Oleh karena itu, dikatakan Dharma adalah tiada perbedaan besar atau kecil, tinggi atau rendah, dalam atau dangkal, hanya perlu disesuaikan dengan zaman dan kebiasaan duniawi. Dharma menakjubkan dapat diterapkan dalam masyarakat luas di dunia. Apakah zaman saat ini adalah zaman peradaban? Benar, di negara-negara Eropa dan Amerika, mereka dalam 100-200 tahun ini, peradaban telah sangat maju. Perkembangannya sangat cepat, terutama dalam puluhan tahun ini. Kita, Taiwan, di saat ini, di era ini, bukankah kehidupan juga sangat meningkat? Di tempat kita ini budaya juga sangat berkembang. Teknologi sangat berkembang. Begitu banyak teknologi yang sangat mikro dan detail, komputer dan industri yang sangat maju. Di Taiwan juga sangat banyak. Di era teknologi yang akurat ini, tentu saja makhluk hidup mengikuti era ini untuk hidup. Lihatlah orang-orang zaman ini. Mayoritas yang mereka pelajari adalah di bidang komputer. Tidak peduli seberapa besar industrinya, juga menggunakan komputer untuk menghitung, menggunakan komputer untuk mendesain. Saat ini kehidupan kita semua menjadi masuk ke dalam dunia komputer. Apakah kita masih mengingatnya? Bencana gempa besar di El Salvador. Kita ke sana untuk membantu mereka. Kita membangun kampung ceci untuk mereka. Kita mendirikan sekolah mereka. Setelah sekolah selesai dibangun, Presiden juga menghadiri peresmian sekolah. Murid-murid sangat gembira. Dengan segera datang untuk mengatakan kepada Presiden, "Kelas kami ada komputer." Presiden sangat penasaran lalu mengikuti anak ini. Bergerombolan orang yang sangat panjang lalu mengikuti ke dalam kelas. Di dinding kelas itu ditutupi dengan selembar kain. Komputernya ada di mana? Anak-anak lalu mengangkat kain di dinding, dan di dinding itu mereka menggambar sebuah komputer. Kotak 4 persegi di tempat itu. Mereka tahu komputer berbentuk kotak, padahal mereka sama sekali tidak punya komputer. Suatu hari, saya melihat berita di Thai TV. Kami yang melaporkan hal itu. Saya ingat waktu itu CEO kami di Amerika. Bapak Chow kebetulan pulang ke Taiwan. Ketika beliau pulang, saya berkata, "Sekolah di El Salvador sudah diresmikan. Apakah kita benar-benar sudah memberikan komputer kepada mereka?" Beliau menjawab, "Belum." Saya berkata, "Kalian seharusnya segera cepat berikan komputer kepada mereka. Kumpulkan saja komputer-komputer yang pernah dipakai dan akan digantikan. Kumpulkan lalu kirimkan ke sana. Pasti ada banyak." Jadi ia dengan cepat menghubungi relawan ceci di Amerika untuk lekas mengumpulkan komputer yang masih dipakai, yang sudah hampir tidak digunakan, dengan cepat dikumpulkan. Telah terkumpul sebanyak 100-200-an buah komputer. Inilah yang saya ingat waktu itu. Jadi walaupun komputer digambar di dinding, juga dapat menarik hati banyak orang untuk berdonasi. Komputer yang masih dalam kondisi baik dan sangat berguna. Hanya saja di negara itu, negara yang beradab itu, sudah ada komputer generasi kedua, ketiga, dan keempat yang terus dirilis, sehingga ada orang-orang yang memperbaharuinya. Yang tidak digunakan lagi sebenarnya masih berguna, akan dikirimkan ke negara lain. Di El Salvador ini dianggap sebagai alat pendidikan paling maju. Inilah artinya berada dalam adat istiadat itu. Waktu dan ruang yang sama, tetapi cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, Buddha menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk, berbagai kebiasaan adat, serta cara hidup para makhluk. Dengan metode apa mereka bisa dibimbing agar batinnya luas. Cara pandang mereka menjadi luas, bisa melihat lebih banyak, belajar lebih banyak hal. Inilah wujud dari kesadaran Buddha. Kesadaran itu tidak pernah berhenti, senantiasa hadir di dalam hukum alam semesta. Ada di mana-mana, hanya menunggu saat yang tepat. Bila waktunya tiba,
Dharma akan tersampaikan di tempat itu. Maka sesungguhnya Dharma menakjubkan diterapkan di tengah kehidupan manusia. Dharma Buddha bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi justru pada masa sekarang ini sangat relevan. Saat inilah benar-benar masa yang dibutuhkan oleh manusia dalam masyarakat luas. Bagaimana caranya agar setiap orang secara universal bisa merenungkan dengan pikiran jernih? Inilah sifat tersadarkan. Sifat tersadarkan dimiliki setiap orang. Hanya saja karena perbedaan zaman dan kebiasaan hidup, maka yang perlu dilakukan sekarang bagaimana menyatukan kebiasaan itu menuju pada satu jalan yang benar. Saya pikir inilah sifat tersadarkan. Bagaimana cara untuk membangkitkan sifat tersadarkan ini? Kita perlu menerapkan Dharma menakjubkan ke dunia ini dalam hubungan antar manusia dan terutama dalam kelompok orang banyak. Inilah era yang benar-benar membutuhkan Dharma menakjubkan. Saya juga mendengar bahwa di Sichuan, para relawan Ceci datang dan pergi. Setiap orang, setiap grup yang ke sana selama sebulan, mereka mempunyai waktu yang cukup di desa sana untuk mengamati bagaimana kehidupan orang-orang di desa, untuk melihat apakah mereka melanjutkan kehidupan mereka, apakah mereka berubah lebih baik, apakah para lansia ada yang merawatnya, dan apakah orang sakit, penyandang disabilitas, dan orang yang terluka ada menjalani rehabilitasi. Para relawan Ceci setelah menginjakan kaki di Sichuan, mereka harus mencari tahu bagaimana bisa berinteraksi dengan orang-orang di sana. Di dunia ini bagaimana cara berinteraksi satu sama lain? Bagaimana kita mempertemukan orang-orang yang belum saling mengenal? Bagaimana cara menyuruh mereka bersatu, menjadi kompak, dan dapat saling menjaga, saling peduli, dan saling bekerja sama? Awalnya ada dua orang, seorang bodhisattva tua dan seorang yang lebih muda. Mereka datang dan membantu, dan setelah itu mereka berdua mulai berpartisipasi dalam klub bedah buku di Chengdu. Jika mereka datang, harus naik mobil selama 11 jam, tapi mereka mau datang agar lebih kenal Ceci, mau datang belajar, karena mereka adalah umat Buddhis yang tulus. Setelah mengenal Ceci, dia baru sadar bahwa ini adalah jalan yang dia mau tempuh. Maka dua bodhisattva ini setiap hari Senin tidak pernah absen. Badai maupun hujan tetap datang. Karena jaraknya jauh, mereka sewa satu ruangan kecil di kota Chengdu. Karena malam tidak ada kendaraan pulang, maka mereka menginap di ruangan itu. Pada awalnya satu kamar diisi 2 orang. Setelah itu 3, 4, 5 orang berhimpitan di dalam ruangan itu. Di antara mereka ada satu bodhisattva tua berusia 80-an. Relawan kami bertanya, "Sesepuh, kamu datang dari mana?" Dia bilang, "Saya dari sana, tempat yang jauh, naik mobil belasan jam dari sini." Terus dia bilang, "Saya khusus datang ke sini, ingin melihat apa sih yang kalian lakukan di sini. Inilah yang sedang saya cari. Saya sudah usia 80-an dan saya bisa mendengar ajaran seperti ini di saat ini. Rupanya ajaran Buddha bisa diterapkan di dalam kerumunan orang banyak. Ucapan hal yang dapat dimengerti, memberi arahan atas yang dapat tercapai, memberi arahan atas yang dapat tercapai. Ini baru benar-benar Buddha Dharma. Inilah yang ada di tengah kehidupan manusia. Ajaran Buddha bukan hanya ada di dalam hutan belantara. Ajaran Buddha diterapkan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia di dunia ini. Ajaran Buddha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, kehidupan manusia di zaman modern ini kini berada dalam lingkungan yang penuh tantangan. Maka dalam lingkungan yang penuh tantangan, begitu banyaknya jumlah orang, jika dalam satu niat pikiran timbul ketidaktahuan, coba pikirkan dengan begitu banyaknya orang, ketidaktahuan dari satu orang dengan ketidaktahuan orang lain saling bertentangan, saling mencemari. Batin seperti ini, batin semua makhluk,
Semua sudah menjadi begitu samar, seluruhnya tertutup atau tersamar. Ini disebut ketidaktahuan. Di masa seperti ini, semua orang sedang bersaing, saling berebut dan saling merampas. Dipikirkan karma seperti itu, memulai tindakan dan menciptakan karma. Kalian ingin menghitungnya dengan cara bagaimana? Sulit untuk diukur dan dihitung. Oleh karena itu, muncul niat serakah, kebencian, kebodohan tanpa batas. Keserakahan seperti ini, kebencian, kebodohan juga tidak dapat diukur sebenarnya sedalam apa. Kesimpulannya, disebut keserakahan tanpa batas. Tidak hanya keserakahan, tetapi juga kebodohan. Ketika semakin banyak orang, maka semakin banyak hal yang tidak sesuai keinginan. Jadi saat kemarahan muncul, emosi yang timbul akan sangat besar. Semakin besar kemarahan, semakin tebal pikiran bodoh kita. Ketika kebodohan menutup dan mengaburkan batin kita, apapun yang kita katakan, kata-kata kita tidak jelas. Apapun yang kita dengar, kita tidak paham. Apapun yang diajarkan, kita tidak bisa mengerti. Kita seperti ditutupi oleh lapisan ketidaktahuan. Ini yang disebut kebodohan. Jadi dikatakan keserakahan, kebencian, dan kebodohan tiada batas. Akan cepat melahap etika. Seperti sepotong kayu yang bagus, jika dihinggapi rayap, rayap terus-menerus memakan dan memakannya sampai berlubang dan terkorosi. Demikian juga sama halnya dengan etika. Etika dan moral, sifat manusia yang semula baik, semua dilahap oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita menyebutnya ketidaktahuan atau kegelapan batin. Ini adalah hakikat kebudayaan kita, tertutup olehnya. Inilah mengapa Buddha datang ke dunia, yaitu demi memberikan pengajaran kepada semua makhluk. Orang-orang zaman sekarang hidup dalam kondisi lingkungan yang kompleks. Begitu sebersit kegelapan batin mencemari, batin memunculkan tindakan dan menciptakan karma buruk yang sulit terhitung. Dalam batin muncul nafsu keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tiada batas. Dengan segera melahap etika dan moral, sifat manusia yang semula baik juga menjadi tertutup olehnya. Itu sebabnya Buddha memberikan pengajaran bagi para makhluk guna menghidupkan penglihatan dan pendengaran mereka. Para makhluk sangat banyak bodoh dan pikiran terdelusi. Kapasitas yang rumit, ada yang tajam, ada yang tumpul. Buddha pada zaman ini tidak peduli zaman apa, keberadaan sifat tercerahkannya merata. Semuanya untuk memberikan pengajaran pada para makhluk, hanya untuk menghidupkan penglihatan dan pendengaran para makhluk, mengharapkan ada kesempatan terdengar oleh semua orang. Bila hendak terdengar oleh para makhluk, harus menyebarluaskannya, seperti sebuah gempa di Sichuan ini. Ada jalinan jodoh ini yang menariknya. Pada tempat itu, antar sesama saling berinteraksi, membuat mereka saling melihat dan mendengarnya, menginspirasi mereka. Belajar ajaran Buddha harus masuk ke tengah banyak orang. Yang benar-benar terdengar adalah dharma yang dapat dipergunakan, bukan hanya didengar dan tidak dapat digunakan. Mengharapkan setiap orang bagaimana supaya dapat memahami sumsum dharma kita ini, memasuki batin setiap orang, membuat setiap orang dapat menggunakannya, membuat batin setiap orang dapat jernih, masuk ke tengah orang banyak, seperti sekuntum teratai, mempraktekkan di jalan bodhisattva, tidak tercemar. Inilah dharma, menggunakan banyak cara, berulang kali mengatakannya, tiada berhenti mengatakannya dengan sabar, sehingga manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Sehingga setiap orang bila dharma meresap dalam batin, barulah ajaran Buddha dapat disebarluaskan di dunia. Semua orang harus senantiasa bersungguh hati.